Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in jumi'al musta'malu fa balagha kullataini fa mutahhirun. Fa in jumi'a muqalamun dikumpulaken apa al musta'malu banyu musta'mal, banyu kang wis digunakaken fabalago moko tumuko apa musta'mal kullataini ing rungkullah jawabiin famutahhirun moko iku nyuciaken. Asalnya famutahhirun itu apa ya? Fal majmu'u al mutahhiru, begitu. Fal majmu'u mutahhirun. Jadi air yang dikumpulkan itu statusnya mensucikan. Bandingani kama koyo kama lau jumi'ah koyo oleh lamun dikumpulaken apa al mutanajjisu banyu mutanajjis kang kena najis fabalago moko kare-kare fabalago moko apa mutanajjis kullataini ing rungkullah walam yataghayyar lan ora berubah apa mutanajjis wa in qalla hale sanadkan setitik apa majmu', artinya air yang telah dikumpulkan tadi ba'da tafriqihi sa'usini dipisah-pisah apa majmu'. Artinya kemarin dijelaskan bahwa termasuk air yang kemutlakannya itu berubah atau status suci mensucikannya itu berubah apabila air itu telah digunakan, begitu ya. Jadi air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis itu status hukumnya tahirun ghairu mutahhir. Nah, sekarang persoalannya berbeda dan juga yang perlu dipahami bahwa air yang statusnya tahirun ghairu mutahhirun itu kalau sedikit, kalau tidak mencapai 2 qollah. Nah, sekarang kita mempunyai banyak stok mustakmal. Paham? Kita mempunyai banyak stok mustakmal. Sehingga kalau air yang mustakmal itu yang awalnya sedikit, katakanlah 1 ember gitu mustakmal semua, kemudian kita kumpulkan jadi satu, terus mencapai 2 qollah, maka status hukumnya yang awalnya tidak mensucikan sekarang kembali mensucikan karena sudah mencapai 2 qollah. Bisa dipahami? Jadi kalau air mustakmal, kita punya banyak air mustakmal, kita kumpulkan jadi satu wadah, letakkan di bak mandi sampai penuh, sampai mencapai 2 qollah, maka air itu famutahhirun, suci mensucikan kembali. Meskipun itu berasal dari air mustakmal. Karena mustakmal itu tidak suci mensucikan gara-gara sedikit. Sehingga kalau status sedikitnya hilang, maka bersamaan dengan hilangnya status sedikit itu, air itu berubah menjadi suci mensucikan kembali. Nah, di sini bisa dipahami ya. Begitu juga status hukumnya sama, artinya sama dengan mustakmal yang dikumpulkan tadi, suci mensucikan, apabila kita mengumpulkan air mutanajjis. Nah, air yang mutanajis itu kita kumpulkan jadi satu. Misalnya kita punya stok banyak, ini kita gambarannya saja. Tidak perlu kalian praktekkan nanti, tidak perlu. Kita punya gambaran, kita punya banyak stok air mutanajis. Kemudian kita kumpulkan jadi satu sehingga mencapai
2 qollah. Dan ketika mencapai 2 qollah itu tidak ada yang berubah daripada sifat air. Ya, syaratnya ini kalau mutanajis tidak ada yang berubah dari sifatnya air. Kalau ada yang berubah bau, ternyata baunya bau najis atau yang lainnya, maka meskipun kita kumpulkan mencapai 2 qollah itu tetap air mutanajis. Tapi kalau tidak berubah salah satu sifatnya, kemudian kita kumpulkan jadi satu dan mencapai 2 qollah, maka status hukumnya sama seperti mustakmal yang dikumpulkan, yaitu suci mensucikan. Berapa sih ukuran 2 qollah itu? Berapa? 2 qollah itu 500 ritel ya, ritel Baghdad. Ritel. Bukan liter, ritel Baghdad ya, ritel. Berapa ritel? Kalau saya pernah jumpai 1 ritel Baghdad itu menurut Imam Nawawi sekitar 600 gram lebih. Ya, sekitar 600 gram lebih beratnya 1 ritel itu. Ritel maksud saya. Ya sekitar 260 sampai 70 liter mungkin yang dimaksud air 2 qollah itu ya. Sekitar 260 sampai 270 liter air, itu air yang mencapai 2 qollah. Kalau kita ukur seperti bagian atau bak mandi, kita ukurannya pakai bak mandi, maka bak mandi itu yang mencapai 2 qollah itu setiap perseginya itu 60 cm. Ya, ke bawah juga 60 cm. Itu kira-kira ukuran 2 qollah. Kalau air kurang dari situ, kurang dari 2 qollah itu, kurang dari 260-an liter kalau tidak salah. Nanti bisa dicek lah ya. Airnya itu qalil. Begitu ya, status airnya qalil. Jadi kita harus pahami qalil yang dimaksud dan kasir yang dimaksud di dalam syariat ini seperti apa? Yaitu mencapai 2 qollah. Karena banyak dan sedikit itu relatif. Ya, relatif. Kalau saya sebutkan saya punya kopi yang banyak, maka 1 morong itu sudah banyak. Dah harus 2 qollah. Iya. Jadi banyak dan sedikit yang dimaksud oleh syariat bukan sesuai dengan perasaan kita, tetapi ada ukuran, yaitu 500 ritel Baghdad atau kurang lebih 260 liter air. 260 atau 70 saya masih ragu di sini. Nanti dicek. Meskipun setelah itu wa in qalla ba'da tafriqihi, ini belum selesai penjelasannya. Meskipun setelah itu kita pisah-pisah kembali. Artinya apa? Tadi kan kita kumpulkan air mutanajis jadi satu. Paham ya? Air mutanajis jadi satu sehingga mencapai 2 qollah. Nah, ketika mencapai 2 qollah, status hukumnya bagaimana? Suci mensucikan, meskipun itu berasal dari kumpulan air mutanajis. Dengan catatan tidak berubah sifat air itu. Nah, ketika kita kumpulan jadi banyak, setelah itu kita pisah-pisah kembali, gitu, paham deh? Setelah itu kita pisah-pisah kembali, maka status hukumnya tetap suci mensucikan. Itu yang dimaksud dengan wa in qalla ba'da tafriqihi. Dari beberapa penjelasan yang di awal tentang mustakmal itu kalau dikumpulkan bisa menjadi suci mensucikan, begitu juga mutanajis ketika dikumpulkan bisa suci mensucikan, maka fa'ulima moko kina warwan fa'ulima moko kina warwan opo annal istimala satuhuni sifat mustakmal. Saya sebut saja mustakmal karena kita lebih populer dengan istilah mustakmal. Annal istimala satuhuni sifat mustakmal iku la yasbutuh ora tetep apa istimal illa ma'aqillatil ma'i angin sertani setiti banyu ay wa ba'da faslihi tegese sausini pisai mak
anil mahallil musta'mali saking panggonan kang digunakaken. Walau hukman hale senajan pisah ing dalam hukumi kan jawaza kaya yen to ngliwati apa banyu air yang telah kita gunakan itu mangkibal mutawaddi ing bahune wong kang wudu, ing bahune wong kang wudu. Auruk batahu utawa dengkule mutawaddi. Wa in ada hale senajan bali apa banyu lima halihi maring panggonane banyu min yadin nyatane saking bukan nyatane ini contohnya min yadin saking tangan li ukhra maring tangan kang weneh. Nah, dari penjelasan di atas katanya tadi bahwa air mustakmal itu berubah menjadi suci mensucikan kalau mencapai 2 qolah, maka bisa kita pahami begitu, artinya bisa kita pahami bahwa mustakmal itu hanya terjadi illa ma'aqillatil ma'i, hanya terjadi pada air yang sedikit. Kalau air banyak tidak berlaku pembahasan mustakmal, meskipun mustakmal secara harfiah ya. Jadi kita wudhu di bak mandi yang airnya mencapai 2 qolah atau bahkan lebih, itu kan mustakmal juga kan, air yang telah kita gunakan. Tapi ketika jatuh kepada air yang banyak itu ya status airnya tetap suci mensucikan karena itu lebih dari 2 qolah. Sedangkan status mustakmal yang dimaksud suci tidak mensucikan itu hanya terjadi pada air yang jumlahnya atau volumenya itu sedikit. Itu yang pertama. Kemudian air mustakmal itu ketika sedikit juga terjadi apabila telah berpisah dari anggota yang dibasuh. Ya, anggota yang dibasuh. Jadi meskipun sedikit tetapi tetap berada di anggota yang dibasuh, air itu status hukumnya tidak mustakmal. Meskipun sedikit. Contoh, saya membasuh tangan. Nah, saya letakkan air di sini. Saya letakkan air di sini. Membasuh tangan ini. Nah, selama air ini belum terpisah dari tangan, bukan dari kulit ya, dari tangan, itu air itu tetap tidak mustakmal meskipun sedikit. Nah, kita tuangkan di sini 1 sendok katakanlah, itu kan sudah dipakai untuk ini kan. Nah, ketika mengalir ke sini itu tetap mensucikan. Terus begitu tetap mensucikan. Kalau kamu lotek beginiannya itu. Bisa dipahami. Nah, kenapa? Karena belum terpisah dari tempat yang disucikan. Kalau sudah terpisah baru itu statusnya mustakmal. Begitu maksudnya. Walau hukman, meskipun pisahnya air itu terpisah secara hukum. Nah, kalau terpisah, meskipun terpisahnya itu secara hukum, maka hukumnya itu mustakmal. Jadi kalau terpisah, meskipun secara pisahnya secara hukum, itu hukumnya mustakmal. Maksudnya hukum itu tidak terpisah secara dohir. Kalau jatuh itu kan terpisah secara dohir kan ya. Saya letakkan air di sini, kemudian jatuh itu kan sudah terpisah secara dohir. Dan secara hukum ini seolah-olah tidak terpisah tapi terpisah. Contoh, ka'an jawaza mangkibal mutawaddi auruk batahu. Seperti air yang kita gunakan untuk membasuh tangan, terus begitu kalian begini mengalir sampai ke bahunya. Nah, itu memang tidak terpisah dari anggota kita, tapi itu sudah terpisah dari secara hukum. Jadi bunyi pah yang kui begini, mari dinak begini dan nak pah jalan lebar dinak be kamu. Misalnya itu.
Tidak sah ya kalau begitu. Meskipun kamu mempunyai keahlian di luar nalar manusia, meskipun begitu. Itu sekedar contoh saja. Jadi kalau sudah menyentuh mangki baru atau mangkibal mutawaddi di sini itu dihukumi terpisah secara hukmiyah, meskipun airnya masih melekat di badan kita. Itu kalau wudhu, Cak. Kalau mandi bagaimana? Ya kalau mandi disesuaikan saja, dikira-kirakan. Ya, kalau mandi itu dikira-kirakan. Kalau dari kepala ke kaki lumrah enggak? Iya, kan enggak lumrah ya, dari kepala ke kaki itu tidak lumrah, maka itu sudah dianggap terpisah. Misalnya satu apa? Canteng apa cawan itu? Canteng lah. Bahasa populernya canteng. Nah, saya tuangkan di kepala ini, kan mengalir begitu kan? Sampai ke kaki. Lah di kaki itu sudah mustakmal. Ya, karena itu sudah tidak lumrah. Jadi terpisah secara hukum meskipun airnya masih menempel di badan kita. Itu yang dimaksud dengan walau hukman. Wa in ada li mahallihi, meskipun setelah itu airnya boleh kembali lagi, maksudnya artinya bagaimana? Tetap dihukumi mustakmal. Nyampe ke bahu ya, diginikan sama kamu nyampe ke bahu, setelah sampai di bahu kamu ginikan lagi. Nah, karena boleh ke sini airnya itu. Misalnya kulit kamu terlampau halus sampai air satu tetes itu tak bengal nyeting misalnya. Terus mengalir sedikit begitu. Nah, itu mustakmal sudah, karena sudah terpisah apa? Terpisah dari apa? Terpisah secara hukum maksud saya. Lah iya, Nabi itu benar atau tidaknya saya kurang paham ya, tapi saya hanya dengar-dengar. Itu kalau wudhu airnya sangat sedikit, berapa mili gitu yang dipakai oleh Nabi. Mungkin cukup satu botol aqua mungkin Nabi itu kalau wudhu. Kalau kita kan hampir satu jedeng itu kafiah. Suar begitu. Kenapa? Karena Nabi itu kulitnya halus. Air sedikit ya dan bersih, tidak kotor dengan seperti kita. Air sedikit itu bisa menyentuh kemana-mana, meluas. Kalau kita kot-lokotnya yang kemana-mana. Tapi jangan terlalu parah. Kita itu kadang-kadang kalau wudhu karena kita itu banyak air bahasanya. Air tidak susah. Kita itu mau wudhu pakai kopiaki. Suara. Itu enggak biasa saja beginilah ya. Pakai tangan saja biar tidak berlebihan menggunakan air. Karena berlebihan menggunakan air itu tidak baik. Dan orang yang mengatakan, masa kepada masalah ibadah perhitungan. Lah ini bukan perhitungan, ya. Bukan kita perhitungan air, tapi aturan mainnya kita tidak boleh berlebihan di dalam hal apa saja. Bahkan di dalam menggunakan air untuk wudhu. Ini anak-anak kadang pakai keran itu masih sabonan, kerannya belum dimatikan, terus mengalir gitu. Itu kan mubadzir, secara hukum kan memang mubadzir, meskipun kalian anggap itu biasa gitu. Dan pasti itu berpengaruh, awin taqala min yadin li ukhra, atau air itu berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain, tetap dihukumi munfasil hukmiyah. Naam, benar cari ini wa ba'da faslihi anil mahallil mustamali wala hukman itu. Tapi la yadurru, orang bahayani. Lanjutan dari Naam itu, la yadurru, orang bahayani fil muhdisi in dalam wong kang hadas. Hadas kecil maksudnya di sini, meskipun disebutkan muhdis tapi yang dimaksud hadas kecil berarti wudu. Ompo infisalul ma'i pisahe banyu minal kafi saking epe ila sa'idi maring lengan. Wala fil junubi, dan ora ambahayani ing dalem wong kang junub apa infisaluhu pisai banyu minar roksi
saking sirah, ila nahwi sadri maring seumpamani dodo. Ya dodo ya tengah pada itu le. Mimma saking perkara yaglibu kang lumrah fihi ing dalem ma apa at-taqadzufu bebuang. Ya betul memang katanya. Naam, memang betul kalau air sudah terpisah dari mahallul mustakmal, air itu dihukumi dengan air mustakmal, artinya suci tidak mensucikan. Tetapi tidak berbahaya dalam artian tidak dihukumi status mustakmal terpisahnya air bagi orang yang berwudu dari telapak tangan ke lengan. Ini lengan kan ya. Jadi telapak tangan ke sini itu tidak bahaya. Jadi meskipun kamu ambil air segini, kemudian kamu gini-ginikan sampai penuh, sampai terkesentuh air semua, mun bisa itu sakti berarti kalian. Berarti itu sudah mencukupi. Karena tidak mustakmal. Ya kan memang begini-begini dari rumah tak? Tapi di kita jarang praktek begini. Begini-begini itu biasanya kalau di kita prakteknya mun mau tahu geleng. Gitu ya, ya dayaan lah. Coba kamu praktekkan nanti begini, bisa kalian itu. Tapi kalau saya sendiri tak bisa kan. Tidak perlu terlalu sedramatis itu. Manusia super sudah banyak ya. Jadi tidak berbahaya, artinya tidak masalah ketika air itu terpisah dari, bukan terpisah, yang terpisah dari telapak tangan ke lengan. Itu termasuk terpisah yang tidak masalah. Yang masalah itu kan tadi sampai ke bau. Ya, sampai ke bau. Apa? Bahu ya, bahu. Itu bagi orang yang hadas. Kalau yang junub bagaimana? Orang yang mandi besar, ya dianggap tidak masalah atau tidak perlu dipersoalkan ketika air itu terpisah dari kepala sampai ke dada. Jadi hanya batasannya sampai sini. Itu baru lumrah. Mulai keker atau ot atau bekesoko atau mengalir sampai ke dengkul atau ke kaki, itu sudah dianggap mimma la yaglibu taqadzufu, atau sesuatu yang tidak lumrah terbuangnya air itu ke tempat itu. Jadi biasan air yang dinisbatkan itu tetap tidak terpisah itu kalau dari kepala mun sampai ke dada, misalnya begitu loh. Mengalir dari kepala sampai ke dada atau punggung lah. Kalau lebih ke bawah lagi itu sudah dianggap terpisah. Itu yang dimaksud dengan mimma yaglibu fihi taqadzuf. Jadi air yang jatuh sesuai yang lumrah jatuhnya air itu ke sana, maka itu dianggap sebagai terpisah yang tidak dapat mempengaruhi kepada status mustakmal air. Artinya air itu belum disebut mustakmal. Dia masih suci mensucikan. Baik, kita lanjutkan. Far'un utawi iki kupang suci. Utawi iki kupang suci. Lau adqalah lamun melebu sapa lamun melebuaken, bukan melebu, lamun ngelebuaken sapa al mutawaddiu wong kang wudu, wong kang arep wudu. Yadahu ing tangane mutawaddi. Ini persoalan lain ini ya. Yadahu ing tangane mutawaddi bikostil gusli kalawan neco masuhi tangan aula bikosdin, beda persoalan ini. Aula bikosdin utawa ora kalawan neco. Tadi kan bikosdil gusli, sekarang tanpa kosdi, begitu maksudnya nih. Ba'daniyatil junubi, sausini niyat junub. Au taslisi wajhil muhdisi, utawa sausini
ngaping teluni masuhiraini wong kang hadas cilik. Ngaping teluni masuhiraini wong kang hadas cilik. Au ba'da ghuslatil ula, ba'dal ghuslatil ula, utawa sausini wasuhan kang awal, masuhi wajah kang awal. Ing qasada lamun neco sapa muhdis, orang yang berwudu, maksudnya muhdis itulah, al iktisara ing ngalep cukup, alaiha ing atase ghuslatil ula, bila niating tirafin, ora kelawan niat nyawu, wala qasdi akhdhil ma'i, lan ora kelawan neco ngalep banyu, ligordin akharah maring penyuprian kang wenih, jawabillau soroh dadi apa banyu, dadi iku mustakmalan banyu mustakmal, bin nisbati kelawan dibangsaaken atau dinisbataken, ligoiri yadihi maring saliyane tangane mutawaddi. Nah, ini lumayan menguras pikiran ini. Coba perhatikan dulu. Ini satu ungkapan banyak persoalan ini lah ya. Satu ungkapan banyak persoalan. Yang pertama, persoalan yang pertama, apabila ada mutawaddi, orang yang mau wudu itu memasukkan tangannya di canteng, ya di canteng. Apa canteng itu bahasa Indonesianya? Cebo itu bahasa Indonesianya. Oh, gayung. Jangan buat aliran sesat nih. Cebo, gayung berarti ya. Jadi misalnya tangan, apabila mutawaddi, ini persoalan pertama, coba diperhatikan. Apabila mutawaddi memasukkan airnya di gayung yang isi air itu, atau cebo atau canteng bahasa kita, dimasukkan di situ, begitu. Pertama, because dil gusli, dengan maksud membasuh tangan, paham deh? Dengan maksud membasuh tangan dari hadas, begitu. Maka air itu, nah, langsung kepada jawabnya. Kalau nggak langsung ke jawabnya susah. Maka air itu soroh musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi. Maka air yang sudah kita masuki ini, pelebu ini air itu yang sudah dimasuki tangan mutawaddi itu, status hukumnya musta'mal, dinisbatkan kepada selain tangan. Artinya kalau tangan kan lebu gini, kan masih di dalam lah ya. Berarti kan belum terpisah. Berarti kalau untuk tangan itu masih belum musta'mal. Kalau kita nanti kita bahas lah. Jadi kalau untuk air yang satu cawan itu, gayung itu kita misalnya gunakan untuk yang lain, itu sudah tidak suci mensucikan lagi. Karena kita sudah memasukkan tangan ke canteng itu dengan niat membasuh tangan. Paham? Dengan niat membasuh tangan. Berarti kalau sudah dimasukkan kan sudah, itu pembahasan pertama. Atau beda lagi, tidak niat membasuh tangan. Jadi memasukkan air ke cawan itu tidak niat membasuh tangan. Terus bagaimana? Ya pokoknya memasukkan air itu. Tetapi kita sudah niat mandi besar. Paham? Kita sudah niat mandi besar. Maka ketika kita masukkan tangan kita ke air itu, maka air itu sudah menjadi mustakmal hukumnya kepada selainnya tangan.
Nanti kita contohkanlah bagaimana keselainan tangan itu. Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, atau belum niat junub begitu, bunyak sahara ini. Atau orang yang sudah taslis wajah. Jadi kamu wudu begitu, sudah selesai taslis wajah, sudah membasuh wajah 3 kali. Setelah itu kemana itu? Setelah membasuh wajah 3 kali kemana? Ke tangan kan, membasuh tangan ya. Dan kemudian kamu masukkan tangan itu ke cawan itu, maka cawan itu langsung mustakmal, meskipun kamu tidak niat apa-apa. Ini harus diperhatikan, ini takut kita salah kaprah nanti. Paham ya? Jadi sudah mustakmal dinisbatkan kepada yang lainnya air, tanpa kita berniat apa-apa, tapi kita sudah membasuh wajah yang ketiga. Atau setelah basuhan wajah yang pertama. Nah, kalau tadi kan sudah tiga basuhan yang ketiga. Kalau yang ketiga setelah itu kan tangan. Lah ini atau setelah basuhan wajah yang pertama. Apabila mutawaddi tadi memang mau menganggap cukup dari yang pertama saja, tidak mau melakukan sunnah. Jadi intinya kalau kita masukkan tangan kepada kan setelah membasuh wajah kan mengusap tangan, membasuh tangan. Jadi kalau kita masukkan tangan ke cawan itu, status hukumnya air yang di cawan itu menjadi mustakmal. Apabila kita memasukkan air di cawan itu tidak dibarengi dengan maksud yang lain. Paham? Kalau kita barengi dengan maksud yang lain, artinya kamu mengambil air untuk membasuh wajah atau membasuh tangan atau untuk keperluan yang lain, maka air itu tidak mustakmal. Kalau pakai cawan itu masih mending lah. Kalau yang susah itu yang nggak pakai cawan, pakai tangan, butuhnya pakai tangan gitu ya. Nah, kalian itu kalau ambil air itu, kamu harus niat untuk ambil air, bukan harus diniati untuk ambil air, biar tidak jadi persoalan seperti ini. Dan ketika untuk basuhan tangan yang pertama, setelah sampai ke tangan kita ambil itu, kita ambil pakai tangan begini kan ya, maka air yang di tangan ini sudah menjadi mustakmal itu. Paham? Kalau kita tidak ada tujuan mengambil air untuk membasuh tangan atau yang lainnya, lah itu dihukumi mustakmal bin nisbati li ghairi yadihi, dinisbatkan kepada selain tangan. Jadi kalau tangan ya kalau kepala ya juga sama sebenarnya. Tapi yang dipakai oleh musannif di sini tangan, karena yang banyak terjadi untuk mengambil air itu tangan ya. Tangan, jarang kita ngambil air pakai anggota tubuh yang lain kecuali sakti. Maka falahu, nah, tadi karena dinisbatkan hanya kepada tangan mutawaddi, mustakmalnya itu bukan kepada yang lain. Falahu moko iku wenang maring mutawaddi apa ayyagsilah yinto masuhi sapa mutawaddi bima kalawan banyu fiha ing dalem yad baqiya sa'idiha ing sekarene lengene yad. Artinya karena tadi disampaikan bahwa sifat mustakmal itu terjadi ketika dinisbatkan kepada selain tangan, berarti kalau hanya ke tangan itu tidak mustakmal, maka boleh bagi mutawaddi membasuh lengan dari air yang sudah ada di tangan itu. Jadi seperti kata saya tadi itu melotek begini itu artinya. Tapi kalau kita lah kayaknya nggak sampai seperti itu lah, paling ngalak boleh yang itu yang kui cawan itu kui cantrek itu seram beres itu sudah. Itu misalnya kita pakai wudhu menggunakan air yang sedikit atau bagaimana, paling tidak kita paham hukum ini meskipun kita jarang memperhatikan gitu, jarang memperhatikan ke persoalan ini. Karena itu meskipun persoalannya seolah remeh-temeh, tapi dampaknya besar. Kita anggap kita telah berwudu, kita telah selesai melakukan fardu-fardunya wudu. Ternyata usud punya usud, air yang kita gunakan untuk membasuh kaki ternyata mustakmal. Paham? Ternyata mustakmal. Berarti kan wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah kan sholat juga tidak sah. Kalau nyentuh Quran kan haram, karena kita tidak punya wudu. Meskipun kita menurut kita punya wudu. Nah, kenapa kok begitu? Karena kita sembrono, tidak memperhatikan air yang kita gunakan. Apakah air itu mustakmal atau tidak?
wa ghairu mutaghayyirin wa ghairu mutaghayyirin lan banyu ora berubah atof kepada ghairu musta'malin. Kemarin kan ma'un mutlakun ghairu musta'malin, begitu ya kemarin ya. Kemudian sekarang wa ghairu mutaghayyirin lan banyu kang ora berubah. Taghayyuran kalawan perubahan, kathiron kang akeh. Bihaitsu yamna'u kalawan sekirane nyegah apa taghayyur itlaqas mil ma'i ing kemutlakani jenengi banyu alaihi ing atase ma atau banyu. Bi antaghayyara kalawan saya jelaskan dulu. Artinya termasuk air yang suci tidak mensucikan. Ini perhatikan ini. Air yang suci tidak mensucikan yaitu air yang berubah. Air yang berubah salah satu sifatnya. Yang mana perubahan itu sampai mencegah kemutlakan dari nama air tersebut. Contoh begini. Misalnya kita merebus air, kemudian saya letakkan merongki. Ya, tahu merongki? Apa? Kelor ya? Saya letakkan merongki. Satu lembar. Lah ketika kita letakkan satu lembar itu dan mencampur dan berubah gara-gara daun kelor yang satu lembar itu sampai merubah kepada nama air apa enggak kira-kira? Satu lembar itu dapat merubah enggak? Kan tetap bening kayaknya ya. Katakanlah pancinya agak besar gitu ya. Jadi tidak bingung. Nah itu kalau tidak merubah kepada status air, status nama disebut air itu, nama mencegah kepada nama air itu, maka itu meskipun berubah karena perubahannya sedikit, itu tidak berpengaruh kepada kemutlakan air. Artinya air itu tetap suci, mensucikan. Beda lagi hukumnya kalau perubahan itu sampai banyak. Perubahannya banyak. Seperti ya daun kelor itu. Saya selalu pakai contoh daun kelor itu biar mudah, dan itu menjadi ciri khas Kabupaten Lumajang lah ya. Saya yakin di antara kalian ini semuanya pernah merasakan gengan merongkih itu. Iya, yang katanya orang Madura asredut. Makanya saya pakai contoh itu saja. Beda lagi hukumnya kalau yang kita letakkan banyak, seperti kamu buat kuah itu. Ya, kan banyak itu. Lah, maka sampai merubah kan kepada sifat airnya kan? Sampai warnanya berubah agak kebiru-biruan, baunya juga bau daun kelor, kemudian rasanya juga berubah, lazid misalnya. Ya tidak sah kita gunakan untuk bersesuci karena itu sudah berubah, yang perubahannya itu sampai mencegah kemutlakan nama air. Kan kita agak mungkin sebut itu air mutlakan. Air yang sudah kita buat, sudah kita tuangi kelor sebanyak itu, kan tidak mungkin kita sebut air mutlak. Paling kita sebut gengan merongki, begitu. Apa ya kena gengan merongki, begitu. Nah kalau gengan merongki itu jangan kita gunakan untuk berwudu, mubadir. Kita makan saja. Paham lah ya. Jadi kalau perubahannya itu air yang berubah itu sampai perubahannya itu mencegah kemutlakan nama air, berarti air itu air suci tapi tidak mensucikan apabila perubahannya itu gara-gara tercampur perkara yang suci. Kalau perubahannya itu tercampur gara-gara perkara yang najis, ya najis, gitu, paham? Najis. Seperti air kopi, bukan kopi lah, air biasa, air putih lah. Air putih kan mutlak gitu. Dijatuhi banyak lalat atau banyak lalat hinggap di situ dan tewas di sana lalat itu. Kalau masih belum berubah,
itu kan tidak mempengaruhi, kan makfu gitu lah. Tapi kalau yang tewas itu banyak sampai baunya itu bau lalat, yang kalian doyan itu, maka status hukum air itu menjadi mutanajis, dan itu perlu kalian perhatikan ini. Bagaimana perubahan yang banyak itu bi antaghayyarah kalawan yen to berubah apa ahadu sifatihi salah suwijine pira-pira sifate banyu mintok min saking rasane au launin utawa warnane aurihin utawa ambuni. Yang dimaksud berubah sampai mencegah kemutlakan nama air itu bagaimana? Seperti salah satu daripada sifat air itu berubah mulai dari rasa. Ternyata setelah kita tuangi garam rasanya berubah, atau tuangi teh warnanya berubah, atau baunya berubah, maka air itu sudah tidak bisa kita gunakan untuk bersesuci karena airnya tidak suci mensucikan. Walau takdirian, meskipun perubahannya itu hanya sekedar kira-kira, tidak tampak, tidak kasat mata. Kalau tadi kan tampak ya, kalau apa maksudnya bisa dirasakan panca indera, berubahnya rasanya berubah itu kan bisa dirasakan oleh panca indera, atau warnanya atau baunya. Nah ini walau takdirian, meskipun perubahannya itu tidak kasat mata, itu bahasa ringannya, meskipun tidak hanya mata saja yang berperan di sini. Meskipun perubahannya itu takdiri, tetap suci tidak mensucikan. Bagaimana takdiri itu? Kira-kira begini contohnya. Air 1 ember kita tuangi teh 1 gelas, bukan teh. Kalau teh itu masih ambigu nanti jadinya. Kita tuangi cat ya. Kita tuangi cat 1 gelas, berubah enggak kira-kira? Berubah. Katakanlah cat itu bukan cat, kalau cat kayaknya bercampur apa enggak cat itu ke air ya? Dicampur deh. Ya, oh ya, kalau bercampur ya cat saja. Jadi cat tuangkan, berubah enggak air itu? Kalau kita tuangi ember air 1 ember, kita tuangi cat 1 gelas, berubah enggak? Berubah enggak, Le, warnanya? Ya fonis saja, berubah apa tidak? Berubah. Berarti dengan campuran 1 gelas, kalau yang sejenis dengan cat itu dapat berubah kepada sifatnya air, begitu ya? Lah yang saya jelaskan yang takdirian ini. Berarti kalau dengan 1 gelas dapat berubah air 1 ember itu juga dapat berubah ketika kita campuri air itu dengan 1 gelas air kembang, air bunga maksudnya, yang sudah hilang baunya. Paham? Atau sekarang bukan hanya air bunga, apa yang air yang sifatnya itu sama dengan air, apa? Air yang bukan air tapi sifatnya sama dengan air, apa? Air aki, ya, air aki. Air garam kan masih rasanya berubah, Le. Itu memang sifatnya sama, rasanya sama, baunya ya sama, warnanya juga sama. Oh, atau lebih mudahnya begini, air mustakmal. Ya, air mustakmal ya. Jadi kalau kita campur air 1 ember itu dengan 1 gelas air mustakmal, maka ketika campur kan tidak ada perubahan yang tampak itu kan. Tetapi itu berubah secara kira-kira, secara feeling kita saja itu berubah itu. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita campur dengan perkara yang kasat mata, 1 gelas itu biasanya berubah 1 ember itu. Begitu yang dimaksud dengan walau takdirian. Au kanat taghayyuruh, ini yang banyak terjadi. Au kanat taghayyuruh utawa hale senejan ono apa at-taghayyuru perubahan iku bima sebab perkara ala utwil mutatahhiri ingatasi anggotane wong kang sesuci fil asahi ing dalam kaul asah, munggu kaul asah.
Atau meskipun perubahan yang terjadi sebab air itu disebabkan oleh perkara yang melekat di anggota tubuh orang yang bersesuci, seperti hem body. Ya, hem body kita terlalu tebal pakainya, ekabiaki, atau apa lulur namanya itu, lulur ya, yang biasanya dipakai itu kok nek kuning VTV itu lah. Pakai itu terlalu pakai itu, dan kemudian kamu wudhu pakai air apa, wajah kalian masih ada bedeknya itu yang tebal itu, kemudian kamu wudhu pakai itu, ketika nyampe di wajah ternyata air itu berubah langsung. Iya, karena tercampur oleh perkara yang ada di wajah kita. Itu tetap status hukumnya termasuk air yang mutagoyir, air yang suci tidak mensucikan. Makanya kalau kalian mau wudhu, ya perhatikan dulu anggota wudhu kita itu, dikosot dulu wajahnya, kosot takut mak beda pernah gitu, yang sampai merubah kepada status air atau kualitas air. Ya meskipun ini sekali kan kita kan mau wudhu kan tak cukup sekalian itu ya, banyak itu yang kita gunakan. Ya, tapi yang mau disampaikan di sini, meskipun perubahannya itu disebabkan oleh sesuatu yang menempel di anggota badan kita, atau keringat yang sampai melekat misalnya ya, keringat yang luar biasa, baun sedendi, dan kalau kita hanya wudhu tanpa sabun, tanpa disikat itu, baun itu langsung berubah air itu. Oh, kalau kamu punya keringat yang luar biasa itu, ya kosot kada kena nyisar tetangken na boleh. Keji tetangken apa jeng pengoselenguan. Oke, wa inna ma yu'athiru at-taghayyuru in kana bi khalitin. Sebenarnya belum selesai pembahasannya, jadi terpotong ini. Tapi waktu kita sudah habis. Sekian, silahkan berdoa.